Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ngawi yang senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, Rahayu. Yang kami banggakan, ini Direktur Erpin Academy, Mas Gilang, beserta seluruh tim, tepuk tangan buat Mas Gilang, dan para mentor-mentor yang luar biasa, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur, wilayah Ngawi dan Madiun, Pak Kabul, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Pak Yusuf, wakili Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Ngawi, seluruh Bapak Ibu Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir, dari Pang Jatim dan seluruh Bapak Ibu, para orang tua, dari siswa dan siswi Erpin Academy, dan tentu saja anak-anakku semuanya. Ini lulusan Erpin Academy periode 2025 yang sangat kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, berkumpul bersama di Pendopo Widyageraha Kabupaten Ngawi dalam rangka graduation ya, dari Erpin Academy kelas tahun 2025 ya. Semoga seluruhnya saja yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kuatan, semangat, senantiasa istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya, sehingga kita bagian dari umat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, Allahumma amin. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi Mas Gilang beserta seluruh kawan-kawan mentor ini secara konsisten menghadirkan cara baru ya, cara baru dalam mewujudkan generasi penerus yang memiliki talenta kepemimpinan yang bisa dibilang komplit ya. Jadi kalau kita lihat di kepemimpinan sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo, itu bisa dibilang hampir kebanyakan yang diambil dari anak-anak mudanya itu dari lulusan SMA Nusantara. Ya. Banyak sekali, mulai Pak Setnek, Menteri Luar Negeri, Wamentan, Seskap dan lain sebagainya. Itu kesemuanya lulusan SMA Nusantara. Nah, kita ingin ke depan, siapa tahu ya, nanti leader pemimpin bangsa kelak itu ketika dipimpin orang Ngawi, menteri-menterinya itu dari lulusan Erpin, kan bisa saja gitu. Nah, kan cita-cita itu boleh. Tadi kan nih, ini dari tema meloncat atau menggayuh cita-cita yang tinggi itu dengan bagaimana kita ini familiar ya, familiar dengan knowledge, dengan integrity, harus bisa menjadi satu kesatuan, suatu habit, kebiasaan ya. Kalau embracingnya itu merangkul, ini dalam arti membersamai, menjadi kebiasaan dan itu menjadi gaya hidup. Jadi ketika cita-cita yang tinggi itu sudah menjadi orientasi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, jadi
itu kita sudah berada di jalan yang benar. Ya. Saya lebih lebih suka gagal ketika bercita-cita tinggi daripada berhasil dengan cita-cita yang rendah. Sepakat mboten ya? Ya. Jadi kalau kita ini bercita-cita nilai ujian saya itu 100, saya dapat 95, saya gagal mencapai nilai 100, tapi dapat 95. Tapi ketika tujuan saya itu 75, ya, dan akhirnya dapat 80, dia berhasil. Tapi nilainya 80. Kan jadi bagusan yang cita-citanya tinggi, ya, tapi gagal, dapatnya 95, daripada cita-citanya rendah tapi terpenuhi. Cita-citanya cuma 70. Yang penting saya tidak ngulang lah ujiannya. 70 tidak remedi, misalkan seperti itu. Akhirnya dapat 75. Dia lolos dengan cita-citanya, tapi ya cita-citanya yang rendah. Lah di Erpin Academy ini kita ingin adik-adik semuanya ini punya cita-cita yang tinggi. Punya cita-cita yang tinggi. Kata Bung Karno, bercita-citalah setinggi langit, ketika pun kamu jatuh masih di antara bintang-bintang. Nah, berarti ini kan ya tetap aja kalau kita ini gagal di cita-cita yang tinggi, kita ini masih di ya levelnya itu masih tinggi. Nah, tadi Mas Gilang menyampaikan step by step. Tidak ada kemudian kita ini oleh Allah ketika melakukan perjalanan kehidupan ini langsung di puncak, itu enggak ada. Ya. Kalau Rasulullah menyampaikan ketika kita sudah menjalani syariat, ya, kamu jangan berharap ya memiliki ilmu makrifat, hakikat dan lain sebagainya ketika syarat untuk menjalankan syariat itu tidak dijalankan. Wah, ini sholat 5 waktu, puasa, ini kan syariat, Pak. Tapi kecintaan saya kepada Rasul, kecintaan saya kepada Allah ini luar biasa. Gak bisa. Kamu tidak menjalankan syariat itu sudah berarti tidak cinta. Ya. Karena cuman perasaan dan lain sebagainya itu tidak akan bisa menggapai yang namanya hakikat, nggak bisa. Ya, sama ketika kita menjalani proses pembelajaran ini secara bertahap, ya, itu kemudian ada ujian. Ada ujian. Kalau ini lulus, naik lagi, lulus, naik lagi. Nah, begitu juga dengan kita semuanya. Tanpa kita menjalani syariat yang benar, ya, ketika nanti kita tertimpa musibah, bencana, itu jangan ngomong itu ujian. Wong kita nggak pernah sekolah. Jadi kita menjalani kehidupan tidak sesuai dengan syariat. Ya, ini dilanggar semuanya. Ya salat ora, ya posone ora. Enggak pernah yang jalani syariat. Terus kemudian Allah itu memberikan pengingat musibah, deng. Terus ngomong, wah ini cobaan dari Allah itu begitu berat. Oh, itu bukan cobaan ya, itu laknat, ya, itu azab, ya, bukan cobaan. Nah, adik-adik semua ini dalam proses
Ya. Proses menuju kepada, kalau di Muslim ya, ketika kita sudah menjalani syariat yang baik, istiqomah dan lain sebagainya. Lah, kedekatan ya seolah-olah kita ini dekat sekali dengan Allah, dekat sekali dengan Rasulullah. Akhirnya hidup itu jadi nyaman. Ada orang bijak menyampaikan, ketika kita memiliki wawasan pendidikan yang tinggi, maka kamu akan mudah mencari jalan untuk pulang. Nah, ini sekilas saya bingung, jalan pulang kemana ini ya? Ya karena kita semuanya ini kan makhluk-makhluk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang dimaksud pulang itu ya pulang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki ilmu yang tinggi, ya, budi pekertinya itu akan mengikuti. Pak, ada loh Pak orang yang ilmunya tinggi, tapi kemudian dia jahat, congkak, oh berarti ilmunya belum tinggi. Ya. Kalau ilmunya tinggi, itu sudah pasti, itu semuanya itu mengikuti. Adabnya mengikuti, pembawaannya mengikuti, orang dilihat enak, terus kemudian bisa bersilaturahim dengan baik, sopan santunnya luar biasa, itu kalau ilmunya tinggi. Nanti kalau lulusan, wah ini sudah gelarnya luar biasa Pak, tapi sama tetangga nggak pernah bisa rukun, keluarganya saja kocar-kacir. Itu berarti ilmunya belum tinggi itu. Itu cuman gelarnya saja yang tinggi, tapi ilmunya belum tinggi. Tapi kalau ilmunya tinggi, insya Allah itu akan mengikuti serta keseluruhan. Jadi termasuk tadi mentor tadi sudah komplit tadi, ada public speaking, ada bahasa Inggris, ada tekniknya, ada life skillnya dan lain sebagainya. Ini kalau boleh usul tambah satu lagi, Mas Gilang. Nah, anak-anak ini ketika brainnya sudah luar biasa, jasmaninya juga harus prima. Saya siap jadi mentor untuk olahraganya, saya sudah mulai. Tak training, tak kon mubeng alun-alun ping pira ngono itu. Karena itu penting anak-anakku semuanya. Jadi brainnya sudah smart ya, public speakingnya bagus gitu ya. Tapi kemudian loro-loronen. Ya kemanfaatannya jadi kurang. Diundang ke sana, waduh, aku cik loro untuh ya. Diundang nang dine, waduh, boyokku pegelinu ya. Jadi gak budal-budal nantinya. Jadi punya brand yang baik, terus dia smart, tutur katanya, public speakingnya juga luar biasa. Tapi gara-gara itu tadi, sakit-sakitan, akhirnya kemanfaatannya jadi berkurang. Nah, nanti syukur-syukur sudah ada 5 mentor nanti, ya, mentor yang ke-6-nya ini terkait kesehatan jasmani dan rohani lah itu nanti bisa ditambahkan. Gaji saya enggak gede kok Mas. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sangat kami hormati. Sekali lagi kami mengapresiasi Erpin yang sudah luar biasa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi untuk memberikan ruang pada anak-anak hebat Kabupaten Ngawi ini untuk meraih cita-citanya yang tinggi. Ya, semoga apa yang menjadi niat hajat baik kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih dan thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dan motivasi yang diberikan oleh Bupati Ngawi. Dan mohon kesediaan untuk berfoto bersama Bapak di tengah bersama dengan seluruh tamu undangan. Kami mohon untuk berdiri. Seluruhnya peserta dan tamu undangan kami persilakan untuk bisa berdiri. Merapat sedikit Bapak, semuanya agak merapat untuk tamu VIP ya. Boleh agak maju ke tengah, ya, agak Bapak? maju ke depan. Iya. Siap, oke. Untuk fotografer bisa mengambil dari atas panggung, MC merapat juga. Oke, 1, 2, 3. Boleh satu kali tangan tangan kanan dikepalkan. We will excel. Oke, tangan kanan dikepal. Terima kasih, foto bersama sudah selesai. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat semula dan dipersilahkan duduk kembali.